Sesaat lagi, mari kita bersama-sama menyelami kisah berjudul, Saya Diikat di Tiang Selama 2 Hari 2 Malam karena menolak menyerahkan rumah senilai 15 miliar rupiah kepada suami. Kemudian, 10 SUV hitam mengepung rumah itu dan membuat seluruh keluarga suami saya gila. 2 hari 2 malam. 48 jam yang berlalu terasa seperti 48 abad penyiksaan di neraka. Saya diikat pada sebuah tiang kayu jati tua di tengah rumah. Tali tambang yang kasar dan berserat menjerat pergelangan tangan saya, menekan begitu kuat hingga kulit saya lecet dan mengeluarkan darah. Aroma lembab dari rumah reyot yang sudah lama ditinggalkan ini menusuk langsung ke tenggorokan. Bercampur dengan hawa dingin yang merambat naik dari lantai semen, membuat seluruh tubuh saya menggigil tak henti-hentinya. Rasa lapar menggerogoti perut, tenggorokan kering kerontang bagai gurun Sahara, dan bibir saya pecah-pecah hingga berdarah. Tak setetes air, tak sebutir nasi pun masuk ke tubuh saya sejak saya dijebak dalam perangkap keji ini oleh pria yang saya panggil suami dan wanita yang saya panggil ibu mertua. Kegelapan begitu pekat, hanya ada seberkas cahaya remang-remang yang masuk dari celah jendela yang lapuk. Cukup bagi saya untuk melihat laba-laba membuat sarang di seluruh sudut rumah, dan mendengar dengan jelas suara tikus berlarian di bawah ranjang tua. Ada saatnya, saya pikir saya akan menyerah. Saya sempat berpikir tentang kematian. Tetapi bayangan kakak saya kembali muncul. Dia pernah berkata, "Kartika, kamu adikku." Darah keluarga Prakoso tidak pernah kenal kata menyerah. Kalimat itu bagaikan sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuh saya yang lunglai. Saya tidak boleh lemah. Di luar, suara Ibu Yati dan suami saya, Bambang, masih terdengar jelas. Mereka sedang makan, minum, dan tertawa puas. Suara piring dan gelas yang beradu, denting gelas bersulang, dan obrolan mereka terdengar setajam pisau yang mengiris hati saya. "Ibu tenang saja, wanita itu memang keras kepala. Tapi biarkan dia kelaparan 1 atau 2 hari lagi, pasti dia akan menandatanganinya." Suara Bambang terdengar congkak dan penuh percaya diri. "Villa seharga 15 miliar itu sebentar lagi jadi milik kita. Nanti ibu bisa hidup enak sepuasnya. Aku dan Maya akan menjemput ibu untuk tinggal bersama kami." Suara tawa Ibu Yati yang melengking terdengar. "Bagus. Bagus sekali, anakku. Perempuan yatim piatu tidak punya ayah dan ibu sepertinya memang harus diberi pelajaran. Berani-beraninya menolak memberikan cucu untukku, malah mempertahankan rumah itu sendirian. Kita harus membuatnya tahu rasa." Setiap kata yang mereka ucapkan bagaikan paku panas yang ditancapkan langsung ke jantung saya. Saya memejamkan mata, berusaha menahan air mata kebencian yang hendak tumpah. Tidak, saya tidak boleh menangis. Air mata saat ini adalah tanda kekalahan. Saya mengertakkan gigi yang terasa goyah karena pukulan, merasakan anyir darah di mulut. "Kalian binatang. Kalian akan membayarnya." Suami pengkhianat, ibu mertua yang kejam, dan si rubah betina yang sedang mengandung benih kebohongan itu. Semua akan membayar harga yang 100, bahkan 1000 kali lipat lebih mahal dari apa yang telah mereka lakukan padaku. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Saya tidak bisa menyerah. Saya mengangkat kepala. Meski leher terasa kaku dan lelah, mata saya mulai terbiasa dengan kegelapan. Saya menatap tajam ke arah pintu kayu yang reyot, seolah bisa membakarnya dengan pandangan mata. "Kalian akan menyesal," bisik saya dengan suara serak. Aku bersumpah. Dan kemudian, di tengah keheningan yang pekat, di antara suara serangga malam dan tawa keji Bambang dan ibunya, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Awalnya sangat lirih, seperti dengungan lebah, tetapi kemudian semakin besar dan jelas. Itu adalah suara mesin, bukan suara motor butut atau angkot yang biasa terdengar di desa terpencil ini. Ini adalah deru mesin yang dalam dan bertenaga dari mobil-mobil berkapasitas besar. Bukan satu, tapi sangat banyak. Suara itu semakin dekat, menderu-deru, merobek keheningan malam. Deru itu bagaikan badai baja yang sedang melaju ke arah ini. Badai itu, mungkin, telah dimulai pada suatu sore di musim gugur Jakarta, 3 tahun yang lalu. Sebuah sore yang damai dan menenangkan. Saat itu, saya bukanlah seorang wanita yang diikat dan menunggu ajal di sebuah rumah kosong. Saya adalah Kartika. Seorang gadis berusia 25 tahun yang sedang duduk di sebuah kafe cantik di kawasan Senopati, memandangi daun-daun yang berguguran. Saya sengaja memilih kehidupan seperti itu. Kehidupan yang jauh berbeda dari dunia kakak saya. Dunia Bima Baja Prakoso adalah malam-malam tanpa tidur, telepon di tengah malam, aroma uang, kekuasaan, dan juga aroma anyir darah. Sementara saya hanya mendambakan kehidupan yang sederhana. Saya ingin hidup seperti wanita normal, menikah dengan pria biasa,
Setiap hari pergi bekerja lalu pulang untuk memasak dan merawat keluarga kecil saya. Karena keinginan itulah saya menyembunyikan identitas saya rapat-rapat. Di Jakarta, saya hanyalah Kartika, seorang staf kantor yatim piatu, dengan sedikit harta peninggalan orang tua. Tidak ada yang tahu bahwa saya adalah adik dari Bima Prakoso, seorang taipan properti yang disegani dari Surabaya. Yang satu helaan napasnya saja cukup untuk membuat pasar properti bergejolak. Saya ingin cinta datang kepada saya secara tulus, bukan karena bayang-bayang besar kakak saya, dan Bambang muncul, persis seperti bayangan saya tentang pria ideal untuk kehidupan sederhana itu. Dia adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan mitra. Kami bertemu secara kebetulan dalam sebuah seminar. Dia mengenakan kemeja putih yang licin, kacamata yang membuatnya tampak cerdas, dan suaranya dalam dan menenangkan. Dia tidak agresif, tidak pamer. Dia mendekati saya dengan perlahan dan sopan, dengan obrolan tentang buku, musik, dan mimpi-mimpi sederhana. Bambang bercerita bahwa ia berasal dari keluarga sederhana di desa. Ayahnya meninggal lebih dulu, dan ibunya seorang diri banting tulang membesarkannya hingga menjadi sarjana. Dia bilang, dia selalu mendambakan sebuah keluarga yang hangat, seorang istri yang baik untuk membangun masa depan bersama. Kata-kata itu menyentuh titik terlemah di hati saya. Saya, seorang gadis yang tumbuh dalam kemewahan namun kekurangan kehangatan keluarga yang utuh, ulu oleh penampilan terpelajar dan kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Dia seperti embusan angin sejuk yang meniup kehidupan saya yang tadinya hanya berwarna hitam dan putih. Kami pun berkencan. Bambang selalu menunjukkan dirinya sebagai pria yang penuh perhatian. Dia mengingat semua kesukaan saya, memberi saya hadiah-hadiah yang tidak mahal namun penuh makna. Dia membawa saya untuk bertemu ibunya, Ibu Yati. Wanita itu menyambut saya dengan ramah, menggenggam tangan saya, memuji saya sebagai gadis yang penurut dan cantik. Dia bercerita betapa kerasnya perjuangan Bambang, dan betapa bahagianya dia melihat putranya menemukan gadis baik seperti saya. Saat itu, saya dengan naifnya percaya bahwa saya telah menemukan pelabuhan terakhir dalam hidup saya. Saya pikir Tuhan akhirnya memberikan saya kebahagiaan sederhana yang selalu saya dambakan. Topeng yang mereka bangun begitu sempurna hingga menutupi semua kecurigaan. Bahkan Bima, kakak saya, setelah satu-satunya pertemuan dengan Bambang, hanya menggelengkan kepala dan berkata, pria yang terlalu sok baik biasanya yang paling munafik, kamu harus hati-hati. Tapi saat itu, saya sedang dibutakan oleh cinta. Saya pikir kakak saya sudah terbiasa melihat dunia dari kacamata dunia bawah tanahnya, sehingga ia menjadi terlalu curiga. Saya menepis peringatannya, percaya pada pilihan hati saya. Pernikahan kami diadakan tidak terlalu mewah, sesuai dengan keinginan saya untuk hidup sederhana. Kakak saya hanya hadir sebagai kerabat jauh. Dia memberi saya sebuah kado pernikahan, sebuah kunci dari sebuah villa mewah di kawasan Sentul City, senilai 15 miliar rupiah. Dia bilang itu adalah hadiah darinya untuk adiknya, agar kelak saya memiliki sandaran dan tidak bergantung pada siapapun. Saya terharu hingga menangis. Bambang dan ibunya juga ada di sana saat itu. Saya tidak akan pernah lupa sorot mata mereka ketika mendengar nilai villa itu. Ada kilatan aneh di mata mereka, kilatan yang saat itu saya kira adalah rasa terkejut dan bahagia, tetapi bertahun-tahun kemudian, saya baru mengerti, itu adalah kilatan dari keserakahan yang tak berdasar. Namun bulan madu saya tidak berlangsung lama. Keretakan dalam pernikahan yang saya kira dongeng ini mulai muncul. Awalnya hanya sehalus rambut, tetapi semakin hari semakin melebar, menandakan kehancuran yang tak terelakkan. Penampilan Bambang yang sopan dan terpelajar perlahan-lahan digantikan oleh wajah yang lain, wajah penuh perhitungan dan kerakusan. Semua berawal dari uang. Awalnya Bambang bilang butuh sejumlah kecil uang untuk melicinkan urusan pekerjaan, berjanji akan segera mendapat promosi. Tanpa ragu saya memberikannya. Beberapa minggu kemudian, dia bilang ada proyek bisnis bagus dari temannya, butuh modal cepat, sayang kalau dilewatkan, saya kembali percaya dan mentransfernya. Hal seperti itu terus berulang dengan berbagai alasan. Ibu di desa renovasi rumah, kerabat sakit, mobil rusak, jumlahnya semakin besar, dan tentu saja, tak sekalipun saya melihatnya mengembalikan walau 1 rupiah. Ketika saya mulai ragu, Bambang mengubah taktik. Dia tidak lagi meminta secara langsung, melainkan mulai mengeluh tentang tekanan pekerjaan, tentang gaji kecil yang tidak cukup untuk memberikan kehidupan layak bagi istrinya. Dia sering duduk sendirian di malam hari, mengacak-acak rambutnya, bergumam tentang peluang emas yang terlewat hanya karena kurang modal. Dia memainkan peran sebagai suami berpotensi yang tak berdaya dengan sempurna. Dan saya, sebagai istri yang mencintai suaminya, kembali luluh.
Puncaknya adalah ketika dia mulai menyinggung tentang villa 15 miliar yang diberikan kakak saya. Awalnya hanya kalimat-kalimat sambil lalu. Villa kita indah sekali ya, sayang. Andai saja kita bisa menggunakannya untuk bisnis, pasti bagus. Atau, aku punya teman di bank. Dia bilang kita bisa mengagungkan villa ini untuk mendapat pinjaman modal yang besar. Investasi properti pasti untung besar. Saya menolaknya mentah-mentah. Saya katakan itu adalah aset pemberian kakak saya untuk pegangan hidup, untuk tempat tinggal, bukan untuk dipertaruhkan dalam petualangan untung-untungan. Mendengar itu, Bambang tidak berdebat, tetapi sikapnya berubah total. Kata-kata manis digantikan oleh keheningan yang menakutkan atau sindiran-sindiran tajam. Pria itu harus punya karier. Kalau istri tidak mendukung, bagaimana bisa sukses? Orang lain suami istri saya sekata, bisa mengeringkan lautan. Kamu memang enak dari lahir, tidak mengerti penderitaan pria yang merintis dari nol. Saya mulai merasa sesak dalam pernikahan saya sendiri. Pria yang dulu saya cintai, kini terasa begitu asing. Cinta di matanya telah hilang, digantikan oleh perhitungan untung rugi. Setiap kata yang dia ucapkan, setiap tindakan yang dia lakukan, saya merasa ada tujuan tersembunyi yang berhubungan dengan uang dan harta saya. Kebahagiaan yang saya bayangkan tidak seperti ini rasanya. Asin dan lebih pahit dari empedu. Saya sadar, saya telah menjadi mangsa, sebuah tambang emas bagi pria yang sangat saya percayai untuk terus digali. Saya mulai hidup dalam kewaspadaan, mengunci rapat informasi tentang keuangan saya, dan itu membuat jarak di antara kami semakin jauh. Cangkang pernikahan bahagia itu telah mulai lapuk dari dalam. Di balik perubahan Bambang, saya segera menyadari ada dorongan besar dari ibunya, Ibu Yati. Jika Bambang adalah eksekutor langsung di lapangan, maka Ibu Yati adalah dalang yang menyusun strategi dan menyulut api keserakahan di hati putranya. Dia adalah aktris ulung, seekor rubah berbulu domba. Di awal-awal saya menjadi menantunya, Ibu Yati adalah ibu mertua yang paling sempurna. Dia memasakkan saya makanan lezat, menanyakan kabar saya dengan sangat rinci. Dia selalu berkata pada tetangga, saya ini beruntung sekali punya menantu cantik dan baik seperti Kartika. Tapi di balik kata-kata manis itu, ada perhitungan yang mengerikan. Dia tidak pernah meminta atau menuntut langsung pada saya. Sebaliknya, dia menggunakan taktik jual kesedihan. Setiap beberapa minggu, dia akan menelepon Bambang, menangis tersedu-sedu menceritakan panen gagal di desa, atau ayam dan ternak mati karena wabah. Lalu dia akan mengeluh sakit pinggang, tidak punya uang untuk berobat. Tentu saja, setelah setiap telepon itu, Bambang akan menekan saya untuk mengirim uang. Awalnya saya pikir itu adalah kewajiban sebagai anak, tetapi frekuensinya yang semakin sering membuat saya curiga. Ketika taktik menjual kesedihan tak lagi efektif, dia beralih ke sindiran yang tajam dan licik. Dia tidak pernah mengatakannya langsung di depan saya, melainkan melalui orang ketiga, entah Bambang atau tetangga yang sedang berkunjung, tetapi dengan volume suara yang cukup keras agar saya mendengarnya. Si Tika itu enak sekali, yatim piatu tapi dapat Bambang anakku, seperti dapat durian runtuh. Harusnya tahu diri, berbakti pada keluarga suami. Atau saat Bambang pulang kerja terlambat, dia akan menghela napas panjang. Laki-laki itu banting tulang di luar. Pulang ke rumah, istri harusnya manis, siapkan makan minum yang enak, biar suaminya semangat kerja cari uang. Tidak seperti ini, kasihan badanku yang tua ini, mau melayani anak dan cucu pun sudah tidak kuat. Setiap kata-katanya bagai jarum, tidak berdarah tapi sakitnya sampai ke tulang. Dia menanamkan di kepala Bambang bahwa saya, sebagai menantu, wajib menafkahi keluarga suami, dan semua harta saya otomatis menjadi milik suami. Dia terus mengulang-ulang mantra. Anak laki-laki cuma satu, nanti hartanya juga untuk dia. Untuk siapa lagi? Suami istri itu satu, milikmu ya miliknya juga. Kekejamannya mencapai puncak ketika setelah setahun lebih menikah, saya belum juga hamil. Dia mulai menyebar gosip kemana-mana bahwa saya mandul. Setiap makan, dia akan menyindir tentang keluarga lain yang sudah menimang cucu, lalu menatap saya dengan tatapan tajam setajam silet, dan berkata ketus, keluarga ini memang tidak beruntung. Dia memaksa saya berobat ke berbagai dukun dan rumah sakit, meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan saya sehat. Dia merebuskan saya jamu-jamu hitam pekat dan pahit, memaksa saya meminumnya di hadapannya, seolah saya adalah seorang pesakitan. Semua itu bukan karena dia mendambakan cucu, melainkan hanya sebagai alasan, sebagai alat untuk menyiksa mental saya, untuk menunjukkan kekuasaannya sebagai ibu mertua di keluarga ini. Dan Bambang, suami saya yang lemah itu, bukannya membela, malah ikut-ikutan ibunya, menganggap bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab saya seorang. Kata-kata Ibu Yati bagai racun yang meresap perlahan,
Dan itu memberi Bambang keberanian untuk semakin tak tahu malu. Ketika ia tak bisa lagi mengeruk uang dan merebut villa secara terang-terangan, ia mulai mencari jalan lain. Dan jalan itu, cepat atau lambat, membawanya pada pengkhianatan. Saya mulai melihat perubahan pada Bambang. Ia pulang semakin malam. Setiap ada telepon, ia selalu bicara di balkon dengan berbisik. Pakaiannya kadang-kadang beraroma parfum murahan yang menyengat, aroma yang saya tahu pasti bukan milik saya. Kadang saya menemukan sehelai rambut panjang berwarna pirang di kerah kemejanya saat mencuci. Insting seorang wanita memberitahu saya ada wanita lain dalam hidup suami saya, tapi saya tidak mengamuk. Saya bukan tipe wanita yang akan berteriak-teriak dan melabrak tanpa guna. Saya butuh bukti. Bukti yang tak terbantahkan untuk merobek topeng pria terhormat dari suami brengsek saya. Dan kesempatan itu datang di suatu akhir pekan ketika Bambang pulang mabuk berat dan tidur seperti orang mati. Ponselnya tergeletak di meja. Layarnya tiba-tiba menyala menampilkan notifikasi pesan WhatsApp dari kontak bernama Maya Cantik. "Mas sudah tidur? Hari ini aku kangen banget sama Mas. Gaun yang Mas belikan bagus sekali. Akhir pekan kita jalan ya, aku pakai untuk Mas lihat." Jantung saya serasa berhenti berdetak. Tangan saya gemetar saat membuka kunci ponsel Bambang, kata sandinya masih tanggal ulang tahun saya. Sungguh ironis yang kejam. Di dalamnya, ada sebuah dunia lain. Bukan hanya Maya, tapi banyak wanita lain. Tapi Maya tampaknya yang paling istimewa. Riwayat obrolan mereka sudah berbulan-bulan, penuh dengan kata-kata cinta yang mesra, foto-foto seksi perempuan itu, dan bukti-bukti transfer yang Bambang kirimkan untuk kekasihnya. Ternyata uang yang dia peras dari saya, keluh kesahnya tentang kemiskinan, semua untuk membiayai kesenangannya di luar. Keesokan paginya, tanpa banyak bicara, saya letakkan ponsel itu di meja makan, tepat di depan Bambang yang masih mengantuk. Saya buka percakapannya dengan Maya. "Ini apa? Jelaskan." Suara saya dingin tanpa emosi. Wajah Bambang pucat pasi melihat layar ponselnya, tapi hanya sekejap. Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan mulai menyangkal dengan tak tahu malu. "Kamu ini curigaan. Ini teman kerja lama, dia suka bercanda begitu. Tidak ada apa-apa." "Teman kerja panggil Mas sayang? Teman kerja kamu transfer ratusan juta untuk beli tas dan gaun?" Saya lemparkan setumpuk bukti transfer yang sudah saya foto dari ponselnya semalam. Sadar tak bisa mengelak, Bambang mulai mengamuk. Dia menggebrak meja, berteriak, "Lalu kamu bagaimana? Apa kamu anggap aku ini suami? Atau kamu hanya anggap aku benalu? Aku ini laki-laki. Aku punya kebutuhan, punya harga diri. Kamu seharian cuma tahu uang, cuma tahu vilamu itu. Apa kamu pernah peduli dengan perasaanku?" Itu pertama kalinya saya melihat sifat aslinya yang kasar dan tak tahu malu. Logika seorang maling teriak maling itu begitu menggelikan sekaligus menyakitkan. Saya tidak berdebat lagi, percuma. Saya hanya menatap lurus ke matanya, penuh dengan penghinaan. "Pergi dari hadapanku." Saya pikir setelah semuanya terbongkar, dia akan tahu diri dan pergi. Tapi saya salah. Itu bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari sebuah drama tragis yang telah disiapkan olehnya dan ibunya untuk hidup saya. Dan babak puncaknya dimainkan hanya beberapa minggu kemudian. Bukan dengan alunan musik sedih, melainkan dengan tawa kemenangan Bambang saat ia kembali. Dia tidak kembali untuk meminta maaf. Dia kembali dengan selembar hasil tes laboratorium di tangan dan senyum arogan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lihat ini." Dia melemparkan kertas itu ke meja, tepat di sebelah cangkir teh kamomil yang sedang saya minum. "Maya hamil. Anak laki-laki." Setiap kata yang dia ucapkan bagai palu godam yang menghantam dada saya. "Anak laki-laki." Dua kata itu diucapkan dengan penekanan penuh makna. Saya melirik kertas itu. Positif, usia kandungan 8 minggu. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya perlahan mengangkat cangkir teh ke bibir, berusaha agar tangan saya tidak gemetar. Ketenangan saya tampaknya membuat Bambang jengkel. "Kamu tidak mau bilang apa-apa?" hardiknya. "Ini cucu pertama keluarga Nugroho, darah dagingku." Saya meletakkan cangkir teh. Suara porselen beradu dengan meja terdengar kering di tengah keheningan. Saya mengangkat wajah, menatap lurus ke matanya. "Lalu kenapa? Kamu bawa ini ke sini untuk pamer? Atau untuk minta saya biayai susu anakmu dengan selingkuhanmu?" "Jaga bicaramu." Bambang menggebrak meja. "Ini bukan main-main. Sekarang kamu punya dua pilihan. 1, ceraikan aku baik-baik. Balik nama villa ini untukku, biar aku bisa urus mereka. 2, kamu tetap di sini. Tapi terima aku bawa Maya dan anaknya tinggal di sini. Cucu laki-laki pertama keluarga tidak boleh terlantar di luar." Ternyata ini tujuan akhirnya. Kehamilan selingkuhannya bukanlah hasil cinta. Itu adalah alat, kartu truf yang diperhitungkan dengan cermat untuk merampas harta saya.
Semuanya menjadi jelas, ketidakmampuan saya memiliki anak bukan lagi nasib buruk saya pribadi. Itu telah menjadi alasan sempurna bagi mereka untuk melegalkan pengkhianatan dan keserakahan mereka. Tepat saat itu, Ibu Yati masuk entah dari mana. Wajahnya tidak lagi murung atau penuh sindiran. Hari ini dia seperti seorang jenderal yang pulang dari medan perang dengan kemenangan. Dia berjalan lurus ke samping Bambang, melipat tangan di dada, dan menatap saya dengan dagu terangkat. Ibu sudah bilang padamu, katanya pada Bambang. Tapi matanya menusuk tajam ke arah saya. Perempuan seperti ini rezekinya sempit, tidak akan sanggup mengangkat derajat keluarga kita. Untung kamu pintar, cari tempat lain untuk meneruskan keturunan. Maya itu memang bukan dari keluarga berada, tapi dia tahu diri. Yang paling penting, perutnya subur, bisa melahirkan anak laki-laki untuk keluarga ini, itu sudah cukup. Lalu dia berbalik sepenuhnya ke arah saya, suaranya melengking dan berbisa. Kamu dengar apa kata anakku? Janin di perutnya itu cucu pertama keluarga ini. Itu emas, itu berlian. Kamu pikirkan baik-baik. Pilihannya, pergi dari sini dengan tangan kosong. Atau tetap di sini tapi terima di madu. Lagi pula, perempuan mandul sepertimu, apa haknya untuk cemburu? Setiap kata yang dia ucapkan adalah penghinaan. Mereka tidak hanya menginginkan uang saya, mereka ingin menginjak-injak harga diri saya, ingin menjadikan saya pecundang yang paling hina. Saya berdiri, menatap dua wajah yang sedang bersukaria di hadapan saya. Saya tertawa, tawa yang dingin dan penuh penghinaan. Kalian pikir anak haram itu bisa mengancamku? Kalian berdua memang pasangan yang serasi, yang satu serakah, yang satu kejam. Soal rumah ini, biar ku beritahu, satu paku pun tidak akan kuberikan. Soal cerai, pasti akan terjadi. Tapi yang akan pergi dengan tangan kosong bukan saya. Sekarang, silakan kalian berdua angkat kaki dari rumah saya. Ibu Yati marah hingga wajahnya membiru, jarinya menunjuk saya dengan gemetar. Kamu berani mengusirku? Tapi melihat tatapan mata saya yang tak gentar, dia sedikit ragu. Bambang menarik tangan ibunya, menggeram pada saya. Bagus, kita lihat saja seberapa lama kamu bisa bertahan. Setelah itu, mereka pergi dengan marah. Tapi saya tahu keheningan ini hanyalah keheningan sebelum badai yang lebih besar. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja dugaan saya. Sikap keras saya membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menghadapi saya secara langsung di dalam rumah saya. Mereka butuh rencana lain, sebuah jebakan yang cukup licik untuk membawa saya keluar dari zona aman, ke tempat di mana saya sama sekali tidak berdaya. Dan sutradara dari drama ini tak lain adalah Ibu Yati, wanita yang seumur hidupnya berpengalaman dalam merajut intrik-intrik keji. Setelah hari itu, mereka tiba-tiba diam 1000 bahasa. Bambang pindah keluar, tanpa satupun telepon atau pesan. Ibu Yati juga tidak lagi datang mengganggu. Kedamaian palsu ini justru membuat saya semakin waspada. Saya tahu mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan seminggu kemudian, drama itu dimulai. Bambang tiba-tiba menelepon saya tengah malam, suaranya panik. Tika, cepat pulang ke desa, ibu sakit parah. Saya mendengar suaranya, sekeras apapun dia mencoba terdengar cemas, tetap tidak bisa menyembunyikan kepalsuannya. Sakit parah? Sakit apa? Minggu lalu aku lihat dia sehat sekali. Aku tidak tahu, kata Bambang. Suaranya bahkan diselingi isak tangis palsu. Tiba-tiba ibu mengeluh sesak napas, sakit dada, lalu pingsan. Dokter di puskesmas bilang kemungkinan sakit jantung, harus diawasi ketat. Ibu terus memanggil namamu. Dia bilang menyesal sudah jahat padamu. Pulanglah lihat ibu sekali saja, Tika. Aku takut ibu tidak akan selamat. Saat itu saya sudah menduga ini adalah sandiwara. Wanita kejam seperti Ibu Yati, sampai mati pun tidak akan pernah tahu kata menyesal. Tapi, bagaimana jika itu benar? Saya juga tidak bisa sekejam mereka. Bagaimanapun, dia masih ibu mertua saya. Jika dia memang diambang ajal, saya harus melihatnya untuk terakhir kali. Baiklah, besok pagi aku akan atur pekerjaan dan pulang, jawab saya tenang. Jangan, harus malam ini juga, Tika. Bambang terdengar panik. Ibu sudah lemah sekali, tidak bisa menunggu sampai besok. Aku sudah di desa. Kamu naik taksi saja ya. Tolong dengarkan aku, anggap saja ini permintaan terakhirku. Suara Bambang memohon begitu tulus, seolah nyawa ibunya benar-benar ada di tangan saya. Saya terdiam sejenak. Baiklah, aku akan segera ke sana. Saya menutup telepon. Ada keraguan di benak saya. Haruskah saya pergi? Firasat saya mengatakan ini perjalanan yang berbahaya, tapi pikiran lain muncul. Mungkin saja dia benar-benar sekarat. Saya hanya membawa beberapa barang seperlunya, lalu memesan taksi menuju desa Bambang.
Tempat Ibu Yati dan Bambang sudah menunggu. Taksi berhenti di ujung sebuah jalan tanah yang kecil dan sunyi. Langit sudah larut, sekeliling hanya ada kegelapan pekat dan suara jangkrik. Lampu depan mobil menyorot sebuah pelang kayu lapuk bertuliskan nama desa. Bambang sudah menunggu di sana. Di bawah cahaya lampu yang remang-remang, wajahnya tampak kuyu dan cemas. Setelah berjalan kaki sekitar 5 menit, sebuah rumah bata tua yang reyot muncul samar-samar dalam kegelapan. Rumah itu tersembunyi di tengah kebun yang ditumbuhi semak belukar, tampak seperti rumah hantu, hanya ada satu bola lampu kuning remang-remang yang bersinar dari satu-satunya jendela. Bambang mendorong gerbang besi yang berderit dan memberi isyarat agar saya masuk. Begitu melangkahi ambang pintu, saya merasa ada yang tidak beres. Tidak ada bau obat, tidak ada tanda-tanda ada orang sakit parah. Segalanya tertata rapi secara aneh, dan yang terpenting, saya mendengar suara napas. Bukan napas lemah orang sakit, tapi napas kuat dan sehat dari seseorang yang sedang menahan napas, menunggu. Saat itu juga, Bambang dari belakang mendorong punggung saya dengan keras. Refleks, saya terhuyung-huyung masuk ke dalam. Pintu kayu di belakang saya langsung dibanting tertutup. Suara grendel dikunci terdengar kering. Di bawah cahaya lampu kuning yang suram, saya melihat Ibu Yati duduk dengan angkuh di kursi kayu tua di tengah ruangan. Dia sama sekali tidak terlihat sakit. Dia mengenakan daster yang rapi, wajahnya segar, dan matanya setajam pisau. Dia menatap saya dan menyeringai, senyum yang mengerikan dan penuh kemenangan. "Selamat datang, menantuku tersayang," katanya dengan nada mengejek. "Akting anakku bagus, kan?" Saat itulah saya sadar telah masuk ke dalam sarang harimau. Saya terlalu meremehkan mereka. Saya mundur selangkah, punggung saya menyentuh pintu yang dingin. Bambang berdiri menghalangi di depan saya. Wajah ramahnya yang biasa telah hilang, digantikan oleh ekspresi garang yang asing. "Apa yang mau kalian lakukan?" tanya saya. Berusaha menjaga suara tetap tenang, meskipun jantung saya berdebar kencang. Ibu Yati berdiri, perlahan mendekati saya. "Melakukan apa? Kamu akan segera tahu. Aku sudah beri kamu jalan hidup, tapi kamu tidak mau. Kamu malah memilih jalan mati. Hari ini, di sini, pilihannya hanya dua. Kamu tanda tangani surat itu, atau jangan harap bisa melihat matahari lagi." Pintu neraka telah benar-benar terbuka, dan saya, dengan bodohnya, telah melangkah masuk dengan sukarela. Ibu Yati tidak membual. Selesai bicara, dia mengedikkan dagu ke arah Bambang. Suami saya itu, tanpa ragu sedikit pun, mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci meja tua dan melemparkannya ke lantai, tepat di bawah kaki saya. Lembar teratasnya terbuka, huruf-huruf hitam yang kaku dan dingin terpampang di depan mata saya. Akta jual beli hak atas tanah dan bangunan. Di bawahnya, tertera informasi rinci tentang villa 15 miliar milik saya, dan di bagian pihak pembeli, nama Bambang Nugroho tertulis besar dan jelas. Di halaman terakhir, kolom tanda tangan pihak penjual dibiarkan kosong, seperti mulut monster yang siap menelan saya. Jadi, semuanya telah disiapkan. Drama sakit parah, air mata, permohonan, semua hanya untuk membawa saya ke sini, ke hadapan surat ini. Drama telah usai. Para aktor telah menanggalkan riasan mereka. Di hadapan saya kini adalah wajah asli mereka, telanjang, buruk rupa, dan kejam. "Lihat itu," Ibu Yati melipat tangan, suaranya penuh kepuasan. "Semua sudah siap. Kamu tinggal membubuhkan tanda tanganmu di sini. Setelah itu, kamu mau pergi kemanapun, silakan. Kami tidak akan mempersulitmu lagi. Villa itu akan menjadi mahar dari Bambang untuk Maya dan cucu laki-lakiku. Kalau kamu tidak punya rezeki untuk menikmatinya, biarkan orang lain yang menikmati." Saya menunduk melihat kertas di kaki saya, lalu mengangkat wajah menatap dua muka yang sedang sombong karena merasa menang. Saya tertawa. Tawa yang semakin lama semakin keras, menggema di seluruh rumah tua itu. Tawa saya membuat Bambang dan ibunya sedikit terkejut. Mereka menatap saya seperti melihat orang gila. "Tertawa apa kamu?" bentak Bambang. "Sudah gila ya? Cepat tanda tangani." Saya berhenti tertawa, tapi senyum penghinaan masih terukir di bibir. Saya mengambil kertas itu dengan dua jari, dengan jijik, seolah sedang memegang sampah kotor. Saya mengangkatnya setinggi mata, menatap lurus ke arah Bambang, pria yang pernah saya cintai dan percayai. "Lihat ini baik-baik. Ini yang membuatmu menukar harga dirimu, menukar pernikahan kita. Ini hanya selembar kertas, dan bagiku, nilainya bahkan tidak lebih dari ludahku." Lalu, di depan mata mereka yang terbelalak ngeri, saya melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Saya meremas kertas itu menjadi gumpalan, lalu meludahinya. Kemudian, saya melemparkan gumpalan kertas yang basah oleh ludah penghinaan saya itu, tepat ke wajah Bambang. "Kalian," geram saya, "hanya pantas kuludahi.
Gumpalan kertas itu jatuh ke lantai. Bambang terpaku, wajahnya pucat pasi, sementara Ibu Yati, setelah sedetik tertegun, menjerit melengking seperti binatang buas yang terluka. Kurang ajar, berani kamu. Bambang, hajar dia. Hajar sampai mati. Tindakan saya telah menyulut kegilaan mereka, membakar habis sisa akal sehat terakhir mereka. Kepura-puraan hilang total, yang tersisa hanyalah kebrutalan yang murni. Sebuah tamparan keras dari Bambang membuat kepala saya berdengung. Pipi saya terasa panas dan sudut bibir saya robek mengeluarkan darah. Saya terhuyung dan jatuh ke lantai semen yang dingin, tapi saya tidak berteriak. Saya hanya mengertakkan gigi, menatap tajam pria yang baru saja memukul istrinya dengan keji. Mereka mengambil semua barang saya. Bambang menggunakan seutas tali tambang tua untuk mengikat kedua tangan saya ke belakang, lalu mengikatnya erat ke tiang jati di tengah rumah. Tali yang kasar itu menggesek kulit, sakitnya bukan main. Mereka meninggalkan saya di sana dalam kegelapan, lalu pergi ke ruang depan. Saya bisa mendengar mereka menggeledah tas saya, tertawa senang menemukan beberapa juta rupiah uang tunai yang saya bawa, dan neraka selama 2 hari 2 malam pun dimulai. Mereka mengurung saya di ruangan gelap dan lembab itu. Tanpa setetes air, tanpa sebutir nasi, lapar dan haus menyiksa saya hingga tak berdaya. Siang hari, cahaya remang-remang dari celah pintu membuat saya bisa melihat betapa kotor dan rusaknya tempat itu. Sarang laba-laba ada di mana-mana dan bau apek dari rumah yang ditinggalkan menusuk hidung. Malamnya, kegelapan pekat dan dingin dari lantai tanah membuat saya menggigil. Suara tikus berlarian, dan serangga berdesir di telinga membuat suasana semakin mencekam. Waktu berjalan sangat lambat. Tubuh saya mulai lunglai, tenggorokan kering, setiap kali menelan ludah terasa sakit seperti disayat pisau. Lambung saya melilit karena lapar, pergelangan tangan yang terikat lama sudah bengkak dan mati rasa. Ada kalanya kesadaran saya menjadi kabur. Saya menyandarkan kepala ke tiang, tertidur dalam demam. Dalam mimpi, saya melihat kakak saya. Dia berdiri di sana, berwibawa, menatap saya dengan tatapan tegas namun penuh iba. "Jangan menyerah," katanya. "Kamu adiknya Bima Baja." Suaranya bagai air sejuk yang menyirami jiwa saya yang kering. Saya tersentak bangun. Tidak, saya tidak boleh mati di sini. Saya tidak boleh membiarkan binatang-binatang ini mencapai tujuan mereka. Setiap kali mereka membuka pintu, di luar, saya mendengar Ibu Yati berkata pada Bambang, "Biarkan saja dia di situ. Lihat berapa hari dia tahan. Nanti kalau sudah lapar dan haus sekali, dia akan merangkak keluar dan menandatanganinya sendiri." Mereka pikir siksaan fisik bisa menaklukkan saya. Mereka salah. Semakin sakit, semakin menderita. Tekad saya justru semakin membaja. Api kebencian di hati saya tidak padam, malah berkobar semakin hebat. Saya tidak lagi berpikir tentang bertahan hidup. Saya mulai berpikir tentang balas dendam. Saya akan mengingat setiap tamparan, setiap tendangan, setiap penghinaan. Dan saya bersumpah, begitu saya keluar dari sini, mereka akan membayar 1000 kali lipat. Hidup segan, mati tak mau. Itu bukan lagi sekadar sumpah serapah. Itu telah menjadi satu-satunya tujuan hidup saya. Dan seolah Tuhan ingin menambah kekuatan pada kebencian saya, Dia membiarkan saya menyaksikan drama busuk terakhir. Drama yang justru menggali kuburan untuk mereka sendiri. Saat itu sudah menjelang malam di hari kedua. Saya sudah hampir pingsan karena lapar dan haus. Kesadaran saya tinggal setitik api yang berkedip-kedip. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Bambang masuk, diikuti Ibu Yati. Di tangannya, wanita itu membawa semangkuk nasi yang masih mengepul dan segelas air. Aroma makanan menusuk hidung, membuat perut saya melilit kesakitan. "Bagaimana?" Ibu Yati meletakkan mangkuk nasi itu di lantai, sedikit di luar jangkauan saya, sebuah siksaan yang kejam. "Sudah sadar? Tanda tangani ini, baru ada makan dan minum, kalau tidak, silakan gigiti saja tiang itu." Tiba-tiba ponsel Bambang berdering. Dia tertawa dan mengangkatnya, mengaktifkan mode pengeras suara. "Halo, sayang, ada apa?" Suara manja dan genit terdengar. "Aku lagi maskeran nih, kangen banget sama Mas." Itu suara Maya, si rubah betina. "Sayang, aku punya tontonan seru buatmu." Bambang tertawa terbahak-bahak, lalu beralih ke mode panggilan video. Dia mengarahkan layar ponselnya ke arah saya, merekam dari dekat penampilan saya yang mengenaskan. Rambut acak-acakan, wajah tirus, pakaian kumal, dan terikat erat pada tiang seperti seekor binatang. "Ya ampun, siapa itu, Mas?" Pekik Maya dari seberang, suaranya dibuat-buat, tapi saya bisa mendengar nada puas di dalamnya. "Kasian banget, itu Mbak Tika ya." "Siapa lagi?" jawab Bambang bangga. "Dia tidak mau tanda tangan surat rumah itu buat kita, biar Mas bisa jemput kamu dan anak kita."
Jadi ya Mas sama Ibu harus kasih pelajaran sedikit. Ibu Yati mendekatkan wajahnya ke layar, senyumnya keriput dan kejam. Kamu tenang saja di sana, jaga kandunganmu baik-baik. Makan yang banyak biar cucu laki-laki Ibu sehat. Urusan di sini biar Ibu dan Mas Bambang yang atur. Villa 15 miliar itu sebentar lagi jadi milik kita. Perempuan tidak punya rezeki itu ya harus mengalah pada yang punya rezeki. Di layar, saya melihat Maya terkikik, menutupi mulutnya dengan gaya yang dibuat-buat. Ih, Ibu bisa saja. Ya sudah, terserah Mas sama Ibu saja mendidiknya. Yang penting Mbak Tika cepat sadar. Jangan menyusahkan Mas dan Ibu lagi ya. Mereka berbicara dan tertawa riang. Tatapan mata saya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, hanya ada kedinginan dari seseorang yang siap untuk melakukan balas dendam berdasar. Maya, selingkuhan suami saya, adalah tipe wanita yang biasa disebut cantik tapi dangkal. Hidupnya hanya berputar di sekitar pakaian bermerek, pesta mewah, dan mengunggah foto di media sosial untuk mencari pujian. Kehamilan di perutnya pun hanya ia anggap sebagai tiket emas untuk mengubah nasib. Jadi, setelah menonton pertunjukan yang disajikan Bambang dan ibunya, ia sama sekali tidak merasa ngeri, sebaliknya, ia merasa sangat puas dan berkuasa. Ia merasa telah menjadi pemenang yang mengalahkan istri sah dengan gemilang. Dan dengan sifat pamer yang sudah mendarah daging, ia tidak bisa menyimpan kebahagiaan itu untuk dirinya sendiri. Sebuah ide gila dan bodoh muncul di kepalanya. Begitu panggilan ditutup, ia yang sempat merekam layar panggilan video tadi, dengan hati-hati memotong bagian yang menampilkan wajahnya, hanya menyisakan adegan saya yang terikat dan suara kemenangan Ibu Yati. Tanpa berpikir panjang, ia mengirim video itu ke sebuah grup WhatsApp sosialita, disertai keterangan yang provokatif, istri sah, kalau lawannya aku ya harus tahu dirilah, hebat kan calon suamiku. Ia tidak sadar bahwa dunia maya adalah pisau bermata dua. Video dengan konten yang begitu mengejutkan itu dengan cepat menjadi viral di grup tersebut, dan hanya dengan beberapa kali teruskan, video itu bocor keluar. Seperti api yang membakar hutan kering, video itu menyebar dari satu orang ke orang lain, dan takdir membawanya ke tangan orang yang salah, istri dari salah satu anak buah kepercayaan kakak saya, yang kebetulan juga anggota grup sosialita itu. Sekali lirik, ia langsung mengenali saya. Sekuyu apapun penampilan saya, ia tidak mungkin lupa wajah Mbak Bos, adik satu-satunya dari Bima Baja Prakoso yang selalu dilindungi. Dengan tangan gemetar, ia langsung meneruskan video itu kepada suaminya. Anak buah kakak saya itu, begitu selesai menonton video, wajahnya pucat pasi. Dia tahu badai mengerikan akan segera datang. Tanpa menunda sedetik pun, ia melesat menuju markas besar bosnya. Markas besar Bima Prakoso adalah sebuah geria tawang di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit di Surabaya, dengan pemandangan menghadap pelabuhan. Ruang kerjanya ditata minimalis namun sangat mewah. Saat anak buahnya itu menyerbu masuk, Bima sedang dengan tenang membersihkan sebilah pedang katana antik. Cahaya lampu menimpa wajahnya yang tegas dan dingin. Melihat kepanikan anak buahnya, ia hanya sedikit mengernyitkan dahi. Ada apa? Suaranya dalam dan tenang, tapi cukup untuk membuat siapapun merinding. Bos. Anak buahnya tergagap, hanya bisa menyodorkan ponselnya. Ini soal Mbak Kartika. Mendengar nama saya, gerakan Bima terhenti. Ia meletakkan katananya, matanya menjadi setajam elang. Ia mengambil ponsel itu. Di ruangan yang sunyi senyap, hanya terdengar suara jeritan kejam Ibu Yati dan tawa Bambang dari ponsel. Bima menonton video itu sampai selesai dalam diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi udara di ruangan itu terasa memberat dan menyesakkan. Ketika video selesai, Bima masih diam. Ia meletakkan ponsel itu ke meja dengan pelan. Tapi detik berikutnya, suara brak yang menggelegar terdengar. Bima, dengan tangan kosong, menghantam meja kayu sonokeling solid di hadapannya. Meja yang harganya miliaran itu retak menjadi dua di bawah amarahnya. Ia berdiri, matanya kini memerah seperti darah. Untuk pertama kalinya, anak buahnya melihat bos mereka semarah ini. Ini bukan amarah biasa, ini adalah murka seekor singa yang sarangnya diusik. Berani mereka, geramnya, berani menyentuh adikku, mengikatnya seperti binatang. Bima tidak berkata-kata lagi. Ia mengambil ponselnya, menekan sebuah nomor. Kumpulkan anak-anak, geramnya. Kurang dari 5 menit, dari seluruh penjuru kota Surabaya, 10 SUV hitam legam meluncur tanpa suara di kegelapan malam. 40 anak buahnya, berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan wajah sangar, telah berkumpul. Mereka tidak bertanya, hanya menunggu perintah dalam diam. Bima melangkah keluar, mengenakan mantel hitamnya. Dia melemparkan ponsel yang sudah dilacak lokasinya kepada anak buahnya. Ke alamat ini, suaranya sedingin es, ratakan tempat itu untuk seketika.
Konvoi 10 mobil itu melesat membelah malam, menuju desa terpencil itu, membawa serta murka sang penguasa Surabaya. Di rumah reyot itu, Bambang dan ibunya sama sekali tidak tahu bahwa malaikat maut sedang melaju ke arah mereka. Mereka baru saja selesai makan, merasa sangat puas. Mereka yakin saya akan segera takluk. Ibu Yati sudah mulai berkhayal tentang kehidupan mewah di kota, sementara Bambang sudah menghitung-hitung akan diapakan uang hasil menjual villa. Dan kemudian, suara itu datang. Deru mesin yang semakin lama semakin kencang. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Gelas di atas meja ikut bergetar. Bambang berlari keluar untuk melihat, tapi malam terlalu gelap. Ia hanya melihat banyak sorot lampu terang yang melaju lurus ke arah rumahnya seperti mata monster. Lalu, tanpa peringatan, brak kakah. Gerbang besi reyot rumah mereka dihantam hingga terbang dan terlempar ke halaman. Belum sempat mereka sadar, 9 SUV hitam lainnya berhenti mendadak, membentuk lingkaran yang mengepung rapat rumah itu. Pintu mobil serentak terbuka. 40 pria berjas hitam, bertato, turun dengan tenang. Mereka bergerak tanpa suara, terorganisir, dan cepat menyebar mengepung setiap jalan keluar. Mata mereka semua dingin dan penuh aura membunuh. Ibu Yati membeku, mangkuk di tangannya jatuh berderak. Wajah Bambang pucat seperti mayat, kakinya gemetar tak bisa berdiri tegak. Seumur hidup mereka belum pernah melihat pemandangan sehoror ini. Di tengah kebingungan itu, pintu mobil terdepan terbuka. Seorang pria tinggi besar dengan mantel hitam melangkah keluar dengan wibawa yang luar biasa. Pria itu adalah Bima Prakoso. Di bawah cahaya lampu teras yang remang-remang, ia tampak seperti dewa kematian yang keluar dari kegelapan. 40 anak buahnya serentak menunduk saat ia lewat. Bambang dan ibunya hanya bisa berdiri mematung, rasa takut mencekik kerongkongan mereka. Bima bahkan tidak melirik mereka. Baginya, mereka lebih hina dari cacing. Tujuannya hanya satu, saya. Ia berjalan lurus ke dalam rumah. Ketika melihat saya terikat di tiang, kurus kering dan mengenaskan, kilatan amarah dan rasa sakit yang luar biasa terpancar dari matanya, ia melangkah cepat, mengeluarkan sebilah pisau lipat yang tajam, dan memotong tali yang menjerat saya dengan satu sayatan. "Kak," bisik saya lemah. Begitu tali terlepas, tubuh saya lemas dan ambruk. Tapi saya tidak jatuh ke lantai, saya jatuh ke dalam pelukan kokoh kakak saya. Bima menangkap saya, dengan hati-hati melepaskan mantelnya dan menyelimuti tubuh saya. Kehangatan dari mantelnya menjalar ke seluruh tubuh saya yang beku. Air mata saya akhirnya tumpah. Bukan karena takut, tapi karena haru, karena akhirnya saya aman. Saat itulah Bambang baru sadar, kebodohan dan kesombongannya membuatnya melakukan hal yang akan ia sesali seumur hidup. "Kalian siapa? Beraninya masuk ke rumah saya? Ini istri saya. Ini urusan keluarga saya." Belum selesai ia bicara, Bima berbalik. Dengan gerakan secepat kilat, tangannya mendarat di wajah Bambang. Bukan tamparan, tapi pukulan telak yang membuat beberapa gigi Bambang rontok dan membuatnya terpelanting ke tanah. Melihat anaknya dipukul, Ibu Yati histeris. Ia lupa rasa takutnya, dan mulai mengeluarkan jurus andalannya. Berteriak-teriak, "Tolong, perampok, pembunuh, beraninya kalian memukul anakku." Belum selesai ia berteriak, salah satu anak buah Bima di dekatnya hanya melotot. Tanpa memukul, ia hanya mendorong bahu wanita itu dengan jijik. Dorongannya tidak kuat, tapi Ibu Yati yang sedang panik kehilangan keseimbangan, tersandung ambang pintu, dan terguling dari teras ke halaman. Terdengar suara krak yang renyah, ia menjerit kesakitan, salah satu kakinya patah dan tertekuk dengan aneh. Saat Bima menggendong saya keluar, 40 pria sangar itu sekali lagi serentak menunduk hormat, berkata serempak, "Selamat datang kembali, Mbak Bos." Dua kata Mbak Bos itu, terdengar di telinga Bambang dan ibunya yang mulai sadar, lebih menakutkan dari ribuan ancaman. Mereka menatap gemetar pada sikap 40 algojo itu terhadap saya, dan sebuah kebenaran mengerikan yang tak pernah mereka bayangkan terpampang jelas. Menantu perempuan yatim piatu yang mereka siksa dan hina, ternyata bukanlah domba. Dia adalah putri dari dunia bawah tanah, seseorang yang 10 nyawa pun tak cukup bagi mereka untuk cari gara-gara. Kesadaran yang terlambat itu datang bagai vonis mati. Ibu Yati tergeletak di halaman, lupa pada kakinya yang patah, mulutnya menganga tak bisa bersuara. Bambang merangkak di tanah, mulutnya berlumuran darah, matanya menatap saya di pelukan Bima dengan kengerian yang tak terlukiskan. Rasa takut telah mengalahkan rasa sakit fisik. Mereka akhirnya sadar. Mereka telah membangunkan naga yang sedang tertidur. Bima mendudukkan saya dengan hati-hati di dalam mobil, memerintahkan anak buahnya membawa saya langsung ke rumah sakit swasta terbaik. Sebelum menutup pintu, ia menunduk, suaranya dalam dan penuh penyesalan. "Maafkan kakak, kakak gagal melindungimu.
Saya menggenggam tangannya, menggeleng. Bukan salah kakak. Aku tidak apa-apa. Mobil yang membawa saya melaju, tapi saya tahu cerita di rumah itu belum berakhir. Namun, saya juga tidak ingin tangan kakak saya berlumuran darah karena sampah seperti mereka. Setelah mobil berjalan beberapa jauh, saya berkata pada sopir, putar balik. Anak buah itu sedikit kaget tapi patuh. Ketika mobil kembali, saya melihat Bima berdiri di tengah halaman, sementara Bambang dan ibunya bersujud di kakinya seperti anjing. Ampun bos, saya tidak tahu kalau Mbak. Bambang tergagap. Saya menurunkan kaca jendela. Suara saya lemah, tapi cukup untuk didengar semua orang. Kak, aku tidak mau ada darah. Biar aku selesaikan sendiri. Bima menatap saya, sedikit ragu, lalu mengangguk. Dia tahu, balas dendam yang saya lakukan sendiri akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Dia memberi isyarat. Anak buahnya menyeret mereka dan melemparkannya ke sudut halaman. Lalu seluruh konvoi mobil pergi dalam diam, meninggalkan keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, setelah pulih di rumah sakit, saya memulai rencana saya. Saya tidak akan menggunakan kekerasan. Saya akan menggunakan hukum dan uang, dua hal yang paling mereka dambakan, untuk menghancurkan mereka. Untuk Bambang, saya mulai dari kariernya. Selama 3 tahun hidup bersamanya, saya sudah hafal semua bisnis gelapnya, proyek fiktifnya, dan suap yang ia terima. Saya kumpulkan semua bukti. Rekaman teleponnya, salinan rekening bank dengan aliran dana mencurigakan yang dengan bodohnya pernah ia pamerkan pada saya, email-email transaksinya. Saya susun semuanya menjadi berkas yang rapi dan mengirimkannya secara anonim ke meja dewan direksi perusahaannya. Hasilnya datang lebih cepat dari dugaan. 2 hari kemudian, Bambang diskors untuk penyelidikan. Dengan bukti yang tak terbantahkan, ia dipecat, di blacklist dari industri, dan dituntut ganti rugi miliaran rupiah oleh perusahaan. Karier yang ia banggakan hancur lebur dalam sekejap, tapi itu baru permulaan. Saya melayangkan gugatan cerai, sekaligus menuntutnya dan Ibu Yati dengan pasal penyekapan, penganiayaan, dan percobaan pemerasan. Video yang diunggah Maya menjadi bukti pamungkas, kesaksian sopir taksi, hasil visum dari rumah sakit, dan akta jual beli yang disita anak buah Bima, semua memberatkan mereka. Di pengadilan, Bambang tampak kurus dan kuyu. Gigi ompongnya membuatnya terlihat menyedihkan. Dia divonis 9 tahun penjara. 9 tahun masa mudanya akan dihabiskan di balik jeruji besi, harga yang pantas untuk keserakahan dan pengkhianatan. Sementara itu Maya, si selingkuhan, yang sedang berkhayal akan segera pindah ke villa 15 miliar, tiba-tiba tidak bisa menghubungi Bambang. Ia panik. Lalu berita penangkapan Bambang tersebar. Maya sadar mimpinya telah hancur. Tanpa ragu, ia menguras habis sisa uang di rekening rahasia Bambang yang ia ketahui, lalu kabur dengan kekasih barunya. Tapi karma datang dengan cepat. Di sebuah jalan pegunungan yang curam, mobil yang mereka kendarai mengalami remblong dan masuk ke jurang. Maya tidak mati, tapi takdir memberinya hukuman yang lebih kejam. Ia selamat, tapi wajah cantiknya hancur penuh bekas luka. Lebih parah lagi, tulang punggungnya cedera parah, membuatnya lumpuh setengah badan dan harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Janin di perutnya, cucu emas yang didambakan Ibu Yati, tentu saja tidak selamat. Kekasih barunya, yang hanya luka ringan, melihatnya kini menjadi wanita cacat yang buruk rupa, langsung mengambil sisa uangnya, dan meninggalkannya begitu saja di rumah sakit. Dari puncak khayalan, ia jatuh ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Dan Ibu Yati, sang sutradara dari semua tragedi, juga tidak luput dari hukuman. Terbaring di rumah sakit kabupaten dengan kaki patah, ia mendengar kabar putranya di penjara 9 tahun, harapannya untuk hidup mewah di hari tua hancur. Lalu ia mendengar kabar tentang Maya dan cucunya yang tidak selamat. Rumah dan tanah satu-satunya di desa pun disita untuk membayar ganti rugi perusahaan Bambang. Ia menjadi gelandangan. Guncangan bertubi-tubi itu akhirnya merusak kewarasannya. Dia menjadi gila. Setelah keluar dari rumah sakit, tanpa rumah dan tanpa anak, ia menjadi pengemis. Orang-orang sering melihat seorang nenek tua dengan rambut acak-acakan, baju kotor, berjalan terpincang-pincang dengan tongkat, berkeliaran di terminal dan tempat sampah. Ia tidak lagi mengenali siapapun. Di kepalanya hanya ada satu obsesi. Ia sering memungut sobekan kertas, menunjukkannya pada orang-orang sambil bergumam, rumah 15 miliar. Tanda tangan di sini, nanti ku beri makan, cucu laki-lakiku. Rumah 15 miliar sebentar lagi jadi milikku. Mereka yang tidak tahu ceritanya menganggapnya orang gila yang malang. Tapi mereka yang tahu, hanya menggelengkan kepala. Itu bukanlah kegilaan orang sakit. Itu adalah kegilaan dari keserakahan yang tak berdasar, buah karma yang harus ia tuai di sisa hidupnya.
Ketika semua yang menyakiti saya telah menerima hukuman yang setimpal, hati saya terasa lega. Bukan kebahagiaan seorang pemenang, tapi sebuah ketenangan yang aneh. Semua dendam telah terbalaskan. Buku novel tragis dalam hidup saya akhirnya bisa dibalik ke halaman baru. Saya berdiri di depan villa di Sentul itu. Villa yang indah, tapi kini di mata saya, ia diselimuti kenangan kelam pengkhianatan. Saya tidak mau lagi tinggal di sana. Saya memutuskan untuk menjualnya. Kamu tidak mau menyimpannya? Tanya kakak saya. Saya tersenyum. Kenangan yang indah saja yang perlu disimpan, Kak. Tempat ini terlalu berat. Aku ingin memulai dari awal. Villa itu terjual cepat. Dengan uang 15 miliar di tangan, saya berpikir panjang. Saya bisa menggunakannya untuk hidup mewah sampai tua. Tapi setelah melewati semua ini, saya sadar nilai uang bukan pada apa yang bisa dibelinya, tapi pada apa yang bisa dilakukannya. Saya memutuskan untuk mendonasikan seluruh uang itu, tanpa sisa sepeser pun, ke sebuah yayasan yang melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saya ingin uang dari penderitaan saya menjadi harapan bagi perempuan lain, membantu mereka bangkit dan memulai hidup baru, seperti saya. Tindakan saya membuat kakak saya sangat bangga. Adikku akhirnya benar-benar dewasa, katanya. Setelah semua urusan selesai, saya merasa bebas seperti burung. Saya tidak ingin lagi terikat. Saya mengemas sebuah koper kecil, membeli tiket sekali jalan ke Paris, kota impian saya. Saya tidak punya rencana. Saya hanya tahu, di depan saya ada perjalanan panjang keliling dunia tanpa tujuan akhir. Saya akan pergi ke tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, merasakan budaya baru. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Kehidupan yang bebas, bangga, dan cemerlang. Kehidupan seorang babos sejati, bukan karena uang atau keluarga, tapi karena jiwa yang telah lahir kembali dari abu. Pesawat lepas landas, meninggalkan kota dengan segala suka dukanya di belakang. Dari jendela, gedung-gedung tinggi dan jalanan yang ramai perlahan mengecil, lalu hilang di balik awan. Saya tahu, saya sedang meninggalkan masa lalu yang penuh luka, untuk terbang menuju masa depan yang tidak pasti, namun pasti akan penuh dengan cahaya. Suami bajingan saya kini membayar pengkhianatannya dengan 9 tahun masa muda di penjara. Ibu mertua kejamnya kini hidup dalam kegilaan, dihantui oleh obsesinya sendiri. Dan selingkuhannya harus menghabiskan sisa hidupnya dalam tubuh yang cacat dan wajah yang hancur. Mereka semua telah menuai apa yang mereka tanam. Saya tidak bersukacita, tapi saya puas. Itulah hukum alam. Kebaikan yang salah tempat adalah kelemahan. Kepasrahan tidak membawa kebahagiaan, ia hanya menyuburkan keserakahan orang lain. Seorang wanita hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati ketika ia tahu cara melindungi dirinya sendiri. Perjalanan saya di depan masih panjang. Saya akan pergi, belajar, dan merasakan. Saya akan hidup dengan bangga sebagai seorang wanita yang telah berani membuang masa lalunya, merebut kebebasannya, dan menulis babak baru yang gemilang untuk hidupnya sendiri. Saya telah menang. Bukan menang melawan Bambang dan ibunya, tapi menang melawan kelemahan diri saya sendiri. Hidup ini seperti permainan catur. Salah satu langkah bisa menghancurkan segalanya. Tapi yang terpenting bukanlah apakah kau pernah melangkah salah, melainkan apakah setelah kesalahan itu, kau punya keberanian untuk membalikkan seluruh papan catur. Para pemirsa, bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan Kartika? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan kanal Dongeng Malam untuk Ibu agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan mendalam berikutnya. Mereka, orang-orang yang pernah bersukaria di atas penderitaan saya, kini telah menerima ganjaran mereka masing-masing, sebuah akhir yang tidak bisa lebih mengenaskan lagi. Saya tidak bersukacita atas nasib mereka, tapi saya merasa puas. Itulah hukum karma. Sifat naif dan kerinduan akan kebahagiaan yang sederhana nyaris membunuh saya. Ternyata, penanaian sejati tidak datang dari upaya lari dari jati diri kita, melainkan dari penerimaan dan keberanian untuk menghadapinya. Saya adalah adik dari Bima Baja Prakoso. Saya terlahir di dunia yang tidak memiliki ruang bagi kelemahan. Kebaikan yang salah tempat adalah sebuah kelemahan. Ketabahan dan sikap pasrah tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Itu hanya akan menyuburkan keserakahan dan kekejaman orang lain hingga semakin menjadi-jadi. Seorang wanita hanya bisa menemukan kebahagiaan dan rasa hormat sejati ketika ia tahu cara melindungi dirinya, ketika ia berani berdiri dan berjuang untuk martabat serta harga dirinya. Perjalanan di hadapan saya akan sangat panjang. Saya akan pergi, saya akan belajar, saya akan merasakan pengalaman baru. Saya akan menggunakan mata saya untuk memandangi keindahan dunia, menggunakan hati saya untuk merasakan kehangatan umat manusia di setiap tempat yang saya kunjungi. Saya akan menjalani hidup yang utuh dan cemerlang, untuk menebus tahun-tahun yang saya habiskan dalam kebohongan dan penderitaan.
Saya akan hidup dengan bangga, layaknya seorang putri bangsawan sejati. Bukan karena saya punya uang atau seorang kakak yang berkuasa, tetapi karena saya telah berani membuang masa lalu, merebut kebebasan dengan tangan saya sendiri, dan menulis babak baru yang gemilang untuk hidup saya. Saya telah menang, bukan kemenangan atas Bambang dan ibunya, melainkan kemenangan atas kelemahan diri saya sendiri. Hidup ini ibarat sebuah permainan catur. Satu langkah yang salah bisa menentukan seluruh jalan hidup. Namun, yang terpenting bukanlah apakah Anda pernah melangkah salah, melainkan apakah setelah kesalahan itu, Anda memiliki cukup keberanian untuk membalikkan seluruh papan catur. Para pemirsa, bagaimana pendapat Anda tentang perjalanan Kartika? Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan kanal Dongeng Malam untuk Ibu, agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan mendalam berikutnya.